Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu sehat dan bahagia. Sempena dengan kita akan melanjutkan kembali materi sejarah, yaitu berkaitan dengan tema besar, yaitu penelitian sejarah. Dan materi hari ini berjudul heuristik, kritik, dan verifikasi. Perlu diketahui bahwa materi ini disediakan untuk paket C kesetaraan SMA fase E kelas 10 PKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi dengan tutor pengampu yaitu saya, Lisan Sidki Zulfahmi, Kang Li atau Kang Lisan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa materi ini tersedia dalam dua bahasa dan saat ini teman-teman sedang menyaksikan materi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya, jika teman-teman ingin memutar materinya dalam bahasa Inggris, dipersilakan untuk berpindah dari video ini ke video yang lainnya. Oleh karenanya, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Lir ibarat nganjang kapageto ya, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, di mana kami berharap bahwa teman-teman selaku peserta didik setelah mempelajari materi yang kelima ini dapat menggunakan konsep heuristik, kritik, dan verifikasi untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu sejarah. Sejarah adalah tautan menuju masa depan. Jika kamu mengetahui sejarah, maka kamu akan mengetahui masa depan. Konsep ini sangat jelas menunjukkan bahwa sejarah juga membicarakan tentang kesinambungan waktu antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh karenanya, sebenarnya kurang tepat jika ada orang yang menyebutkan bahwa sejarah mempelajari hanya tentang masa lalu. Karena pada hakikatnya, kelak apa yang terjadi hari ini pun akan menjadi sejarah di masa yang akan datang, dan juga kita bisa mempelajari, memperbaiki, dan membuat masa depan yang lebih baik dengan cara bercermin pada sejarah. Teman-teman, kajian ilmu sejarah itu bukan mitos. Ia adalah rangkaian peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau. Sebagai ilmu, penelitian sejarah kemudian harus dilakukan dengan metode ilmiah untuk mengungkap suatu kajian sejarah. Di mana kemudian metode ilmiah dalam penelitian sejarah ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama disebut heuristik, yang artinya mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder. Yang kedua, melakukan kritik dan verifikasi. Kita mengetahui bahwa data yang kita kumpulkan belum tentu semuanya benar. Oleh karenanya, untuk mengetahui originalitas dari suatu data sejarah tersebut, perlu kita lakukan kritik dan verifikasi. Yang ketiga ialah interpretasi, yang artinya kita menerjemahkan dan mengartikan apa makna serta konektivitas antara sumber sejarah yang telah kita dapatkan dan juga telah kita verifikasi. Dan yang terakhir ialah historiografi, yang artinya menulis ulang apa hasil dari yang telah kita dapatkan berkaitan dengan data-data sejarah yang telah dikumpulkan. Baik teman-teman, kita ulas satu persatu. Kita akan mulai dari heuristik. Heuristik merupakan tahapan di mana para peneliti atau sejarawan mulai mencari dan menemukan sumber-sumber atau data sejarah yang diperlukan dalam penelitian. Sumber ini dapat secara primer dari peninggalan-peninggalan langsung seperti halnya artefak, prasasti, ataupun benda-benda yang mungkin teman-teman akan banyak menemukannya di museum. Bisa juga dari data-data yang sifatnya sekunder. Sebagai contoh, kajian literatur hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para sejarawan ataupun peneliti yang pernah meneliti pada waktu sebelumnya. Setelah kita melakukan proses heuristik, kita akan masuk ke dalam proses kritik dan verifikasi. Perlu kita ketahui bahwa tujuan seorang peneliti sejarah melakukan sebuah verifikasi atau kritik sumber adalah untuk menguji, memeriksa, serta menilai keabsahan sumber sejarah. Ini dilakukan agar sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian memang kredibel dan otentik. Perlu kita garis bawahi juga ya teman-teman, bahwa kita meneliti untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Sehingga kebenaran itu dapat kita lihat dan kebenaran itu dapat kita buktikan ketika kemudian kita berani untuk mengkritiknya, berani memverifikasinya, dan memastikan apakah ini sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu.
Setelah melakukan kritik dan juga verifikasi, tentunya kita kemudian akan melakukan interpretasi sebagai proses ketiga. Interpretasi sendiri adalah kegiatan penafsiran yang meliputi dasar sejarah sehingga akan menimbulkan subjektivitas. Pada umumnya, ketika akan melakukan analisis pada peninggalan sejarah, didapatkan sejumlah bentuk, gambar, simbol, dan beberapa makna dari berbagai media. Sebagai contoh misalnya, jika Kang Li melakukan penelitian terhadap lambang kota Sukabumi, Kang Li akan menemukan gambar objek seperti halnya ada padi, ada teh, ada kujang. Mungkin jika secara langsung ya, kita melihatnya itu hanyalah sebuah gambar dalam objek. Tapi kemudian kita perlu mencari tahu apa makna dari gambar-gambar tersebut kemudian dipasang. Yang akhirnya pemaknaannya dicari tahu yang setelahnya disusun dalam konsep interpretasi. Sebagai tahapan terakhir dari penelitian sejarah, teman-teman sendiri akan melakukan kegiatan historiografi. Historiografi adalah tahapan di mana peneliti atau sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi dapat berupa publikasi ataupun laporan penelitian sejarah. Hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga adalah tanggung jawab besar para peneliti sejarah ataupun sejarawan, bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menyebarkan kebenaran dari data sejarah, perlu ada kritik, perlu masyarakat kemudian publik mengetahui apa hasil penelitiannya. Nah, berkaitan dengan historiografi sendiri, sebenarnya terdapat 3 jenis historiografi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada disebutnya traditional historiografi atau historiografi tradisional. Biasanya ini terdiri dari seperti halnya dokumen-dokumen, manuskrip-manuskrip yang disusun dalam lontar, seperti halnya naskah-naskah ya, misalnya dari Sunda sebutlah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, itu merupakan salah satu contoh jenis historiografi tradisional. Lalu yang kedua ada juga disebut historiografi kolonial. Ingat, pada zaman kolonialisme biasanya pemangku kebijakan saat itu banyak sekali mengeluarkan dokumen-dokumen, surat-surat kabar, berita negara. Itu juga merupakan salah satu proses kolonial historiografi. Sebagai contoh, salah satunya adalah The History of Java yang disusun oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Lalu yang ketiga, ada modern historiografi. Bagaimana kemudian hasil penelitian sejarah yang kemudian dapat teman-teman baca seperti halnya dalam buku, artikel jurnal yang sudah dipublikasi, itu disebutnya sebagai modern historiography. Sebagai contoh, saya berikan ini adalah buku Sukabumi The Untold Story yang merupakan buku kontemporer mengenai sejarah Sukabumi yang ditulis oleh Irman Firmansyah. Ini diterbitkan tahun 2016 sehingga ia dapat disebut sebagai modern historiography. Oke teman-teman, kita lanjut ke pekerjaan rumah. Saya senangnya menyebutnya ini adalah permainan. Teman-teman masih ingat kan penelitian sejarah yang dilakukan pada pertemuan ketiga? Nah, teman-teman, mari kita bedah data yang telah teman-teman kumpulkan dengan memberikan tanda sorot atau highlight pada data yang dirasa kurang akurat atau perlu dikonfirmasi kebenarannya. Yang artinya dalam proses ini teman-teman sedang melakukan verifikasi dan juga kritik terhadap data sejarah yang baru saja teman lakukan melalui proses heuristik ataupun pengumpulan. Oke teman-teman semua, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun sekedar ingin berdiskusi secara tidak langsung melalui media sosial, melalui surat elektronik ataupun kontak WhatsApp, silakan hubungi saya secara personal melalui kontak yang tertera di layar ini. Jika teman-teman bertemu saya di luar sekolah, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa saya dan semoga kita dapat segera bertemu kembali di ruangan kelas. Atur nuhun, syekh, sukron, bahu kubun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.